depan, ya kamu kecilin supaya jalan nggak kelihatan. Oke, saudara, saya mau jelaskan dulu sama saudara ini ada satu kebenaran supaya saudara perhatikan ini ya. Saudara percaya enggak ya kalau saudara mati, saudara masuk surga? Saya ulang ya sekali lagi ya. Ini satu hal yang sering kita obrolin. Saya sama teman-teman saya Kristen juga suka ngobrol. Kita kalau mati masuk surga nggak? Masuk. Dia bilang begitu ya. Tapi yang agama lain juga bilang, saya juga yakin. Dengan agama saya pengen masuk surga. Jadi sebenarnya surga ada berapa? Ngerti ya saudara? Dan gini. Saudara pernah nggak mikir nanti kalau sudah mati ternyata nggak masuk surga? Ternyata orang yang agama lain itu yang masuk surga. Lah, simpel deh. Ngerti kan? Angkat nggak ya? Saudara tak percaya mati itu masuk surga. Itu kan saudara punya percaya kan iman saudara. Saudara ratusan orang, jutaan orang juga punya percaya begitu. Misalnya agama sebelah, mereka juga yakin bahwa mereka nanti kalau mati pasti diterima di sisi Allah. Lihat ya? Mereka yakin betul saudara sekalian. Kita juga yakin. Nah, sekarang untuk membuktikan benar siapa kan nanti. Nggak tahu waktu pas sudah mati sih, mereka yang masuk kita enggak. Jadi kan kita jadi kesalahan, ngerti ya saudara sekalian ya. Di sini membuat kita tuh jadi sebenarnya harus memiliki satu kepercayaan yang benar gitu ya. Mereka juga punya Tuhan, betul kan? Saya mau nanya, Tuhannya kita orang Kristen sama Tuhannya orang Hindu sama nggak? Beda. Sama Tuhannya orang seberang? Beda. Jadi Tuhan tuh ada banyak kan? Saya ulang sekali lagi. Orang Jepang punya Tuhan ya? Punya. Tuhan kan? Punya Tuhan. Orang yang seberang punya Tuhan kan? Punya. Kita punya Tuhan? Punya. Jadi banyak kan Tuhan? Speknya kecil. Sota satu. Kira dua bapak beli. Kita kan dua bapak. Ya. Bapak kita bapaknya kan pada beli. Jadi akhir bapak. Sebenarnya batin. Orang seberang punya Tuhan. Orang Konghucu juga punya Tuhan. Saya juga punya Tuhan. Jadi ada banyak Tuhan kan? Nah iya ngomong, jangan ragu-ragu. Ada banyak Tuhan kan? Cuma Tuhan yang benar yang mana? Menurut mereka itu, menurut kita itu. Nah, saudara sekalian, di sini pentingnya satu keyakinan. Saudara tuh mesti punya keyakinan yang betul. Seringkali saya kan ngobrol, tapi orang paling goblok ya, yang tak percaya sama Yesus. Saya bilang begitu, bener kan? Yang di sini juga mereka bilang gitu. Orang yang goblok kalau nggak percaya pada si Om A, itu berarti nggak si A itu? Karena menurut dia itu ayat benar. Nah menurut kita Yesus yang benar, kan gitu kan? Jadi saudara mesti mengerti dulu begini ya. Saudara, Tuhan itu sebetulnya beda dengan Tuhan. Kalau orang Chinese apa Gus? Tian itu kan pencipta segala-galanya. Kita bilang itu Tuhan, itu cuma satu. Berarti ya saudara, cuma satu. Cuma yang ini tuh kayak apa? Lainnya kita nggak tahu. Bener ada apa enggak juga nggak tahu kan? Ini. Saudara, pencipta langit dan bumi itu kan nggak mungkin dua dong. Kalau dua berarti ada bumi yang kotak, ada bumi yang bunder kan gitu kan. Pencipta itu satu kan. Misalnya itu X, kita tuh nggak pernah tahu si X itu. Cuma kita tahu itu ada. Betul kan? Mereka juga percaya itu tuh si X itu. Ngerti ya saudara? Itu tuh ada. Lalu mereka berkata yang di seberang itu tuh si A. Ngerti ya saudara? Kita bilang X gitu kan. Tapi kan lainnya beli bulu kabeh. Kita nggak tahu mukanya. Terus jangankan mukanya si A tuh maha besar. Jadi kalau kita mau lihat yang maha besar tuh nggak mungkin bisa dekat, mesti jauh kan. Gini. Saudara tahu Monas kan? Coba saudara berdiri persis di tembok Monas. Saudara bisa lihat itu nggak? Kalau mau lihat ini mesti jauh. Mesti jauh. Saudara, kalau saudara seandainya jauh,
baru kelihatan kan, itu kan. Ya. Tapi karena yang di sana tuh maha besar, jauh cuma beli katon-katon. Ngerti nggak saudara? Nggak kelihatan juga, terlalu besar. Lalu bagaimana manusia mempercayai sesuatu yang nggak kelihatan, yang maha besar, yang nggak tahu ada apa enggak? Saudara, memang saudara nggak mikir begitu. Saudara udah jadi Kristen, bisa Kristen lah, ngerti ya? Saudara merasa Kristen bakal selamat. Lah mereka juga bilang begitu kok. Mereka juga yakin banget sampai berani mati syahid kan? Saudara belum tentu berani mati jihad gitu, mereka nggak berani. Sekarang saudara coba pakai bom di perut, sini kita cok pada bunuh diri, mau nggak? Gitu. Tapi mereka tuh berani saking percayanya. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari orang luar, kelihatannya benar yang ini. Karena ini mah berani mati, yakin banget. Saudara belum tentu berani mati buat Tuhan. Berarti itu sekalian. Makanya Tuhan tidak menginginkan saudara mati buat Tuhan. Yang Tuhan mau saudara hidup buat Tuhan. Berarti itu sekalian. Mati buat Tuhan, makanya mereka itu tinggal pasang bom sedeger. Dan matinya juga nggak kerasa. Coba daripada stroke udah tangannya miring dulu begini, mati suwe, apa stres kan? Mendingan pakai bom sejar, sudah selesai, ngerti ya? Jadi mereka tuh memiliki keyakinan yang benar gitu ya. Kita juga memiliki keyakinan. Nah ini tuh yang mana X tuh, ngerti ya saudara? Lalu mereka berkata, itu Siddhartha Gautama. Tahu Siddhartha Gautama? Buddha itu bukan nama, Buddha itu gelar. Ngerti ya? Tuhan itu nama bukan? Oke, pendeta itu nama bukan? Nah, pendeta itu gelar, ya. Buddha itu bukan nama, Buddha itu gelar. Ada Buddha Gautama, ada Buddha ini, itu sekalian. Nah, lalu mereka berkata, nah, Siddhartha Gautama ini adalah titisannya. Jadi mau nyembah ke sana tuh nggak kelihatan, yang ini aja, ini titisannya. Nah, saya mau kasih tahu saudara, tapi saya mau nanya, Siddhartha itu punya salah nggak? Gini, semua yang mati, semua manusia yang lahir dari manusia, kecuali ada manusia yang lahir dari tembok. Manusia yang lahir dari manusia itu tetap bawa dosa. Mengerti? Karena waktu dibikinnya juga dosa. Ngerti ya? Pakai nafsu. Ngerti ya saudara sekalian? Karena nggak pakai nafsu nggak mungkin jadi. Ngerti ya? Semua pakai nafsu. Nah, dengarkan. Semua yang lahir dari dosa ya dosa. Karena kita ini semua adalah benih perempuan. Benih perempuan. Ngerti ya saudara? Benih dosa. Benih laki. Benih laki masuk ke perempuan. Lalu jadi kita kan. Nah, sedangkan Yesus itu bukan benih laki. Nggak ada sperma. Sperma laki itu nggak ngerti sperma. Bus sedikit. Nah, berarti ngerti ya. Sedangkan yang namanya Yesus itu nggak kecipratan sperma. Ngerti ya saudara? Mereka memiliki keyakinan, kita memiliki keyakinan, semua memiliki keyakinan. Nah, sedangkan yang di sini nggak tahu tuh, muka yang maha besar tuh nggak tahu, yang di sini nggak tahu. Kita juga nggak pernah tahu. Tapi yang maha besar tuh kepengen kelihatan. Nah, untuk kelihatan itu keluarlah yang namanya Yesus. Yesus itu yang di sana ke sini. Tapi mereka nggak percaya. Orang Yahudi nggak percaya. Semua nggak percaya. Kita yang percaya. Ngerti ya saudara? Tapi kepercayaan kita tuh mesti pakai dasar, mesti pakai alasan. Nah, kita percaya kenapa? Gini, Yesus itu saudara lahir dari Maria, betul. Tapi spermanya itu dari surga. Ngerti? Nah, bisa nggak sih sperma ini masuk aja ke tembok lalu keluar? Bisa kan? Bisa kan? Bisa nggak tidak lewat Maria, lewat Fatimah? Bisa? Bisa lewat Mecer? Bisa. Jadi ini kan cuma wadah. Kita ngerti dia ngomong ini. Cuma wadah. Sebab tidak mungkin saudara manusia lahir keluar dari tembok. Nah, si sperma ini masuk ke Maria lahir. Kan ini cuma titipan. Nah, tapi ya, dulu orang nggak percaya, para ilmuwan nggak percaya. Sekarang percaya. Percayanya di mana? Misalnya begini, sperma laki sama sperma sel telur perempuan diketemuin di luar, kan jadi. Ini namanya bayi
tabung. Nah sekarang ini saya titipin sama Nani. Ya, Nani kan? Nani. Saya bisa titipin sama Tini. Nah itu kan cuma wadah buat keluar. Ngerti ya saudara? Sebenarnya Yesus benihnya dari sana. Kita semua ini punya DNA. Kalau dicek, ini anak siapa ya? Mukanya kok mirip banget sama Tini gitu ya. Dibilang, dicek saudara sekalian, itu DNA-nya sama enggak sama DNA-nya Agus? Enggak, tahunya sama Agus tuh bukan Agus itu, Agus ini. Ngerti? Nah, Yesus itu DNA-nya DNA dari surga. Berarti kita harus percaya bahwa Yesus itu dari sana. Oke, kedua, waktu Yesus bangkit, Yesus naik ke surga kan? Itu yang melihat satu orang atau banyak? Berarti kan sebenarnya ada bukti kan? Yesus naik sendiri. Nah itu tuh belum pernah ada terjadi. Contohnya seperti misalnya Elia naik, betul? Itu kan ada kereta, ada Argojati. Kereta api atau kereta di bawah. Berarti dia bukan naik sendiri dong. Ngerti ya? Ada yang naikin. Sedangkan Yesus enggak. Yesus naik sendiri. Lah, semua orang percaya, agama lain juga percaya Yesus kembali ke surga. Jadi sekarang kalau kita mau ke surga, ya ikut saja yang masuk surga. Ngerti ya? Nah, tapi ya saudara, sedangkan yang di sini nggak tahu kemana masuknya, rayi kayak apa beliau. Ngerti ya? Padahal si ini, saudara ngerti sendiri ya. Orang seberang ini, saudara kan adanya setelah Yesus. Yesus dulu, baru dia kan. Kalau Yesus aja bisa diperkirakan mukanya kayak apa, walaupun nggak pas, tapi kira-kira lah ya. Misalnya gini, kalau Yesus itu saudara sekalian, Yesus kan orang Yahudi. Kalau Yesus orang Tionghoa, pasti nggak mungkin gambarnya hitam, kayak orang Papua, ngerti ya? Nggak mungkin. Dikira-kira juga pasti nggak mungkin hitam, pasti mirip-mirip orang Timur Tengah, ngerti ya? Nangkap ya? Nggak mungkin orang Manado putih gitu ya, nggak mungkin gitu terus kalian ya. Nah, sedangkan ini udah jelas orang Arab ya. Tapi mereka kalau gambar kan putih, ngerti ya? Putih kan kosong, nggak ada yang tahu. Padahal ada yang tahu kan? Tapi nggak ngerti kenapa tidak digambarkan. Ya mungkin gimana gitu ya, sebenarnya saya nggak tahu lah. Tapi Yesus itu digambarkan begitu. Nah lucunya apa? Kan ini gambar Yesus di dunia perkiraan. Tapi setiap orang yang selalu dapat penglihatan, wajahnya begini. Enggak? Dan sudah berpenglihatan di alam roh, sesuatu yang rohani. Selalu kalau melihat Yesus, gambarnya begitu tuh, persis begitu. Enggak seperti orang Papua. Ngerti ya saudara? Kalau misalnya dia diangkat lalu ketemu Yesus seperti orang Papua, dia akan turun lagi bilang, Yesus bukan yang ini loh, ternyata hilang. Ngerti ya sekalian? Nah ya saudara. Nah jadi saudara sekalian, si agama punya kebenaran sendiri. Ya kalau kita sih, ya kalau kita boleh ngomong, ya dia salah, kita benar. Ngerti ya saudara? Tapi kebenaran kita tuh mesti pakai bukti, mesti ada dasarnya. Saudara percaya itu atas dasarnya apa ya? Nah, saudara atas dasar iman, betul. Iman terhadap apa? Ngerti ya? Terhadap firman Tuhan. Nah, sedangkan yang lucunya Pak, mereka kalau kita punya Alkitab itu tulisan banyak orang. Betul apa enggak? Kalau tulisan banyak orang itu lebih bisa dipercaya. Kenapa? Kok yang ini sama ini bisa sama? Padahal zamannya beda. Kalau ini kan cuma satu orang. Benar atau salah tidak ada yang bisa tahu. Sebetulnya gini, misalnya saudara, misalnya kita ngomong Agus tuh ganteng atau enggak? Benar. Nah itu kan tergantung. Maksudnya kita bisa mengatakan dia ganteng atau enggak tergantung faktor pembanding. Ngerti? Gini. Contoh. Siapa? Meme ya? Meme ini cantik atau enggak? Enggak bisa dia cantik kalau di sebelahnya Ipong. Betul apa enggak? Iya. Sekarang kalau di sebelahnya dia Syahrini gimana? Nah makanya saya kasih tahu, orang cantik itu tergantung pembandingnya. Mengerti ya saudara? Pembandingnya yang mana?
Sekarang kalau misalnya pembandingnya Agus ganteng, iya tergantung pembandingnya. Pembandingnya ketek ya pasti ganteng, gitu ya. Ini contoh. Tapi kalau di sebelah saya pasti jelek. Karena saya apa ya? Ngerti ya saudara? Nah, kita mesti tahu saudara sekalian, kita benar atau tidak tergantung pembandingnya. Sedangkan saya membandingkan, saya pelajari dari perbandingan, mereka itu cuma dengar dari satu. Ini kan pewahyuan satu, benar atau enggak kan nggak tahu. Tapi kalau misalnya dengar dari 10 orang, bisa ngecek benar apa enggaknya kan? Lu pernah ngerti kan? Kata si ini benar. Lu coba lu buat tentang Yesus, yang ini, padahal beda jauh, jaraknya jauh, tapi ceritanya kok bisa sama. Nangkep ya? Jadi saudara udah gak salah pilih. Nah sekarang begini, setelah saudara jadi Kristen terima Yesus, orang ini yang lagi rame nih. Kan tadi malam saya lihat tuh sampai jam berapa tentang khotbah sama Tuhan. Sekarang ini lagi rame mengenai grace, kasih karunia. Betul saudara. Kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan kita, ya. Karena kalau dibandingkan perbuatan kita dengan agama lain, kita tuh kalah jauh, ya. Saya sudah sering ngomong, mereka itu 1 hari doa 5 waktu, sehari. Kita 5 hari belum tentu sewaktu-waktu, ya. Jadi kalah jauh kan. Tapi kalau kita bisa selamat, itu tuh bukan karena perbuatan kita, itu karena kasih karunia. Kasih karunia itu gift itu dispensasi. Contohnya begini, saudara pengen punya pembantu, ada 2 yang lamar. Yang satu namanya Ani, lulusan mahasiswa sarjana. Yang satu Iem cuma lulusan kelas 6 SD. Dites, kalau dites yang menang yang mana? Saya ulang, menang Iem atau si Ani? Menang Ani. Suruh baca, pintar, ngerti ya? Terima telepon bener, sedangkan si Iem ini orang kampung, terima telepon juga kembali. Ngerti ya? Nangkep ya? Saudara, misalnya ada tamu, kalau yang Ani kan cari siapa Pak? Cari ini, oh maaf ya, Bapak sedang gak ada, gitu. Kalau ini kan saudara sekalian, orang kampung. Nah, jadi kalau dites itu yang menang si Ani kan? Tapi saudara kemudian bilang gini, gak mau si Ani, saya kepengen milih si Iem. Nah, kalau milih si Iem tuh gak bisa ngomong gua hebat, enggak. Lu ngerti gak? Buktinya saya keterima. Iya, keterima itu bukan lu hebat, bukan. Itu karena dispensasi. Ngerti? Karena karunia, kasih karunia, karena pemberian. Sebenarnya sih lu gak bakal keterima. Ngerti? Dalam logikanya, kalau kita bandingkan, jangan saudara lah, saya bandingkan dengan orang-orang bukan Kristen, justru saya kalah jauh, mereka jauh lebih baik. Apalagi orang-orang Jawa, kalau ketemu mau pergi bapaknya, nyuwun saya mau cium tangan. Lah kita saudara bayangin sama orang tua kalau pergi cuma dada doang, ngerti ya? Jadi kalau tata krama, sopan santun, tentang kepribadian mereka tuh jauh lebih benar, ngerti ya saudara? Kita ini lebih acak-acakan, mereka tuh saudara serius. Karena saya dulu punya pacar saya tuh Raden Ajeng. Raden Ajeng Yulistiatri Gatoyo. Kalau dipanggil bapaknya Wengson, dipanggil Atri dalam Wengson, jadi hormat. Kalau kita dipanggil Yuda, bapak, gitu kan? Benar apa kan? Hormatnya. Saudara nggak berani makan kalau bapak sama ibunya belum siap makan. Nunggu, ngerti nggak? Waduh, saudara sopannya bukan main. Hampir jadi Kristen doyan babi. Cuman nasib aja beda, ngerti saudara, jadi nggak jadi gitu. Dia ngajakinnya, tanya si mami tahu, ngajakinnya saya kawin lari. Nah saya bilang, jangan lari, pegel, biasa lari. Dengan kami mendodok baik. Apa kami nih asuhnya nanti saudara? Kawin berlari ya, nah ini aku bocah terus katanya. Akhirnya nggak jadi, padahal dokter gigi ya saudara dulunya juga di Cirebon, saya kenal dekat banget, orangnya baik. Cuma masalahnya apa saudara? Karena dia beda agama, ngerti ya? Nah, kalau kita bandingkan kita ini dengan dia, pasti kita kalah jauh. Tapi kalau kita diterima, itu bukan karena kita yang hebat. Kita tuh bisa jadi anak-anak Tuhan, kita bisa percaya Yesus, kita bisa dapat jaminan keselamatan, itu bukan karena kita hebat, karena kita ini dapat kasih karunia. Sampai sini jelas ya? Nah, tapi
kalau dilihat dari perbuatan, kita ini kalah jauh. Nah ini yang banyak orang salah ngerti. Sebab di dalam kekristenan itu ada dua teori keselamatan. Yang satu namanya Calvinisme, yang satu Arminian. Nah Calvinisme itu orang percaya Yesus, sekali percaya Yesus selamat selama-lamanya. Ngerti ya? Walaupun istrinya tetap selamat gitu sekalian ya. Itu jadi orang jadi salah ngerti. Pokoknya terima Yesus selamat sekali selamat selama-lamanya. Itu mereka punya gitu ya. Jadi kebanyakan orang jadi enak kalau kayak gitu. Gua ngebut aja, gua nggak bener aja. Tapi asal percaya selamat. Walaupun istilah asal percaya kan jadi salah. Sedangkan yang di sini enggak, keselamatan itu berjuang, ngerti lu sekalian. Lah kalau berjuang kan berarti sama dengan agama lain. Ngerti nggak? Berarti selamat itu karena usaha. Jadi dua-duanya benar, dua-duanya juga salah menurut saya. Lalu kalau orang tanya sama saya, Pak Yuda menganut yang Calvin atau Arminian? Dua-duanya kalau saya. Kita bisa selamat karena anugerah. Tapi anugerah yang kita dapatkan, kita harus pertahankan. Mereka ini berbuat baik supaya selamat. Kita ini berbuat baik karena pasti selamat. Nah, berarti kita harus baiknya. Harus, tidak. Tapi karena perbuatan baik kita bisa gagal nggak? Bisa. Tapi kegagalan kita di dalam sini. Nih, kita ini setelah percaya Yesus di bawah kasih karunia di sini. Nah kita gagalnya itu di sini. Setiap kali orang yang gagal di sini pasti kembali lagi. Karena dia hidup dalam kasih karunia. Mengerti saudara? Seperti misalnya kita mau ke pintu surga, kita ini udah punya kunci. Bisa saja gagal, tapi kegagalannya dalam jalur yang benar. Sedangkan mereka jangan gagal benernya aja, bukan di jalan benar. Saya ulang. Kita di jalannya udah benar. Kalau sudah baca ayat ini, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Terus dia membimbingku ke air yang tenang. Terus apa? Coba Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Nah ini terus. Dia bimbing aku air tenang. Nah terus sebelum. Nah sebelumnya. Nah ia menuntut aku jalan yang benar. Di jalan atau ke jalan? Di jalan yang benar aja masih dituntun. Kalau mereka biarpun dituntun jalannya udah gak benar. Jadi mereka baik pun di jalan yang gak benar. Kita, dengar ya, kita gak baik tapi di jalannya benar. Ngerti ya? Kita tuh sudah ada di jalan yang benar. Udah jalannya udah pas. Ngerti ya? Nah ini yang banyak kali orang jadi seenaknya. Ngerti ya saudara? Saudara pikir setelah di jalan yang benar kita dibimbing betul. Tapi dengar ya, kalau saudara tidak menjaga jalan itu, saudara bisa keluar. Nangkap ya? Kalau keluar jatuh, nah itu udah di jalan yang nggak benar. Makanya setelah kita ada di jalan yang benar, kita tuh harus melakukan sesuatu. Ngerti ya? Melakukan sesuatu. Mungkin perbuatan baik kita belum tentu lebih baik dari perbuatan baik orang nggak baik. Saya ulang ya. Kita ini berbuat baik karena udah selamat. Pasti selamat. Walaupun perbuatan baik kita belum tentu lebih baik daripada perbuatan baik orang yang tidak baik. Ngerti? Walaupun perbuatan baik kita, ini perhatikan baik-baik, belum tentu lebih baik dari perbuatan baiknya satpam di bawah. Ngerti? Dia lebih baik, betul. Perbuatan lebih baik, tapi di jalan yang salah. Kita ini perbuatannya kurang baik, nggak bejat, kurang baik, tapi di jalan yang benar. Mungkin nyampainya terseok-seok, tapi nyampe. Lah ini jalannya cepat sampai pintu ke sana, nggak punya kunci. Nangkep nggak? Benar ya? Ini memang rada angel.
Mereka ini baik, perbuatan baik yang hebat. Jadi mereka itu seperti lari sampai itu surga, tapi nggak punya kunci. Lah, kita ini sudah punya kunci, cuma cairannya ngeplek. Ngerti ya? Ngeplek. Tapi sengeplek-ngepleknya aslinya istilahnya slow but sure. Ngerti? Lambat tapi pasti. Nah, cilakanya bukan masalah jalannya lambat. Ngerti? Jalannya kesasar ke sana. Ini jalur yang baiknya di sini. Saudara jatuh bangun di sini nggak apa-apa. Dengar ya? Ini jalan ya, ini jalan. Ini udah jalannya benar. Ada nggak hamba Tuhan yang jatuh? Ada. Ngerti kan? Hamba Tuhan jatuh, tapi dia bangkit lagi, melayani lagi. Tanggap ya? Jangan berarti sudah di jalan ini seenaknya. Yang penting udah di jalan ini. Istri 6 juga nggak apa-apa. Ngerti ya? Main pelacur juga nggak apa-apa. Ngerti ya? Asal di jalan sini salah. Orang yang di jalan sini nggak akan begitu. Ngerti nggak? Kalau orang lihat saya. Ini yang banyak parah. Sampai orang berkata begini. Yang penting kita selamat. Istri 6 juga nggak apa-apa asal kita di jalan yang benar. Nah, lihat orang yang sudah di jalan benar tidak mungkin 6. Kalau dia sampai punya 6, dia udah keluar dari jalan. Sampai sini mengerti? Sehingga orang yang di sini bisa nggak akhirnya ke sana? Bisa. Kalau ngikutin cara orang itu. Kamu siapa namanya? Ersa. Raja. Ersa. Kamu siapa? Coba saya kasih pelajaran. Ya. Dia di jalan yang nggak benar, agak sana. Saya di posisi jalannya benar. Dia jauh lebih baik dari saya. Kalau kita jalan, dia pasti datang lebih cepat. Karena perbuatannya jauh lebih baik, tapi nggak punya kunci. Saya punya kunci. Jalannya terseok-seok. Terseok-seok di jalan yang benar, lama-lama tetap nyampe. Ngerti? Karena jalannya udah hidup di bawah kasih karunia. Ngerti ya? Kasih karunia. Sedang dia nggak. Lalu orang yang di sini berpikiran gini, yang penting di jalan yang benar. Kalaupun saya sampai punya istri 6 atau 7 sekalipun, asal di sini itu udah benar. Yang penting jalannya benar. Nah, lihat, orang yang sudah di sini nggak mungkin 7 istrinya, pasti 10. Satu. Ngerti ya? Ini contoh. Nah, kalau dia sampai melakukan yang itu, berarti dia sudah pindah ke jalan yang ini. Nangkap ya? Kenapa? Karena orang di sini, ya saudara, mereka nggak punya aturan lagi. Pokoknya mau berapapun terserah. Ngerti? Yang penting berbuat baik. Aku punya 7, maksudnya apa? Kasihan. Betul kan? Tujuannya gitu, kasihan. Sebab kalau dilihat dari nafsu, dia ini sudah tua. Tapi kok istrinya banyak? Ngerti ya saudara? Lah, karena motivasinya karena kasihan. Nah, kalau kita melakukan seperti ini, berarti kita sudah ada di sini. Berarti udah di keluar. Berarti orang di sini bisa nggak ke sana? Bisa kalau ngikutin caranya dia. Nangkap ya? Dan orang yang hidup dalam kasih karunia, kalaupun dia jatuh ditegur, pasti dia sadar. Ngerti ya? Tapi kalau orang yang sudah double, contoh begini. Di jalan ini ada teman saya, namanya Tony Timotius, lulusan sekolah Alkitab Petamburan, khotbah berbahasa roh. Berarti di sini kan? Saudara, ternyata dia melakukan seperti ini. Nangkap ya saudara? Sehingga dia keluar. Loh, orang yang di sini kamu jatuh pasti bangun lagi kan? Pasti ditegur, dia sadar kan? Orang ini ditegur gak sadar. Saya sampai datang. Saya datang sendiri saudara. Saya bilang sama dia tetap gak percaya. Akhirnya dia pindah ke sana. Waktu meninggal namanya pun udah ganti, Abu Abdullah Zakaria. Ketika saya lihat fotonya, ketika dia meninggal, saya bilang, ini si Kotin tinggi besar, gagah cakep. Maminya orang Belanda, papinya orang Chinese.
tinggi besar, mungkin tingginya 180 lebih, gagah banget saudara. Kaset, wah di Bandung tahun 70 udah khotbahnya udah bagus, berbahasa Arab. Tapi ketika dia jatuh, dia tinggal di sini, dia ambil dari yang lain, dari jalan ini, ngerti? Seperti contohnya di sini kan. Sekarang udah itu dulu. Dulu waktu papi meninggal dia gotong petinya. Waktu papi meninggal dia gotong petinya. Apa ya? Ada. Sekarang dia pindah. Ngerti gak? Gara-gara apa? Gara-gara dapet ini. Sekarang ditegur. Ketika ditegur dikasih tahu dia tetap gagal. Itu berarti dia jatuhnya di luar, bukan di sini. Kalau jatuh di sini dikasih kan pasti balik. Contohnya anak bungsu. Saya kemarin bilang begini, saudara kalau saudara jadi ibu, jadi bapak, pengen punya anak seperti anak bungsu atau anak sulung? Anak bungsu, ya saya doain anak saudara besar. Ya. Lo anak bungsu itu besar tuh, yang ditambah, lalu kemudian foya-foya laju. Berarti ya, untungnya aja dia gagal. Coba kalau dia sukses, belum tentu balik kan gitu kan? Oke, jadi pengen punya anak bungsu atau anak sulung? Anak sulung, dengar ya? Bersama papanya, dia bilang gini, papa, bertahun-tahun saya ikut papa tidak pernah melanggar perintah papa. Tidak pernah melanggar perintah papa. Ayahnya bilang begitu. Selalu dekat melayani papa, tapi papa tidak pernah kasih sama saya lembu untuk saya pesta sama teman-teman. Berarti dia dekat papanya, hatinya jauh. Yang bungsu bejat, hatinya dekat. Jadi pilih mana? Kalau pilih bungsu saya doain supaya anak saudara semua pada bejat dulu. Lah anak bungsu kan gitu. Setelah dia mengalami masalah, dihajar sampai nggak punya anak bungsu ini waktu ditegur sadar. Begitu sadar ingatnya apa? Bisa dia misalnya waktu pas jatuh, dia jatuh menderita, gua gak akan balik sama papa. Pokoknya gua akan buktikan gua sukses. Gua akan kerja apa saja, haram atau halal gua. Bisa kan? Bisa. Tapi tidak. Ketika dia gagal, ingatnya papa, ingatnya sama surga. Nah kan ya, yang di sini dekat, tapi hatinya jauh. Nah kan ya saudara, dia cuma mikirin kapan papa kasih lembu untuk pesta dengan teman. Lukas berapa ya Gus ya? Lukas 15 cuma 15. Juara siapa? Lukas 15. Lukas. Ada. Oke. Ayat yang ke 19-an coba 19-an. Bukan dulu nanti saya tahu. Oh ini tentang lewat 25. Terus adikmu telah 28. Maka mana anak sulung itu yang tidak masuk, lalu ayahnya keluar berbicara dengan dia. Terusnya baca. Tetapi semuanya ia menjawab ayah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan siapa? Kenapa dia tak mikir bapaknya? Jadi dekat tapi jauh. Ngerti ya terus kalian? Itu sama dengan suami terhadap istri yang main handphone. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Sampai yang ini udah mati juga gak ketahuan. Handphone terus, game terus, perang-perangan. Itu namanya tuh game apa tuh? Ngerti ya? Sampai suami sudah menggap-gap dia yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Padahal yang jauh enggak dikenal. Lu saudara dengerin, percaya deh, ini ada orang yang mungkin nonton main game perang-perangan. Satu tim 4
Itu dia sendiri di sana lah ada 3 kan. Orangnya nggak tahu orangnya kayak apa. Bibirnya sumbing, sih lagi gimana. Itu jadi dekat. Nah, suami yang di sebelah lagi makan sampai ketelak, nggak ketahuan. Mengerti nggak? Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Ayo, itu harus pegang-pegang deh. Nggak tahu. Yang lain yang nggak jelas mukanya. Mungkin teman main gamenya udah saya separuh. Ngerti nggak sekalian? Matanya judi nggak peduli. Ngerti nggak sekalian? Nggak peduli di sini, yang dipikirin sini. Itu yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Nah, persis anak ini. Anak sulung tidak pernah melanggar, bertahun-tahun melayani. Lu hebatnya, ngerti? Saya ini melayani Tuhan, dekat di gereja. Tidak pernah melanggar peraturan gereja, tapi hatinya jauh. Sedangkan yang di sini, walaupun dia bejat, saudara, ketika mengalami kegagalan, ditegur, dia sadar. Nangkap ya? Tegurannya melalui masalah, ngerti ya? Lah, si Tony ditegur, nggak terima. Nangkap ya? Maka dari itu, saudara kalau sudah ada di sini, saudara tetap harus mempertahankan jangan keluar. Sedangkan orang lain berkata begini, pokoknya kalau sudah di dalam tidak mungkin keluar. Lah saya mau nanya si Tony ini apa udah di dalam apa enggak? Sudah di dalam. Sudah khotbah? Berbahasa roh? Kalau sudah di sini tidak mungkin keluar. Ini yang jadi apa? Hyper grace. Selamat tetap selamat. Istri berapapun tetap salah dong. Ngerti ya? Lalu dia berkata begini, kalau yang sudah di sini tidak mungkin begitu. Iya. Kalau mungkin begitu, ditegur sadar. Betul kan? Ditegur sadar. Nah, saya mau nanya, apa Tony Timotius itu bukan di jalan sini? Berbahasa roh, lulus Alkitab, soal Alkitab, khotbah. Ngerti sekalian? Ketika dia kecewa, dia akhirnya ambil dari sebelah. Seperti contoh yang di Cirebon ini, namanya mirip sama saya. Enggak usah disebutin. Namanya mirip sama saya. Tahu nggak? Tahu nggak? Dengar. Saya tegur, tetap nggak bisa. Saya mau nanya, apakah dulu di sini? Dulu udah di sini. Sekarang gini, bagaimana orang bisa membuktikan bahwa orang itu di sini? Oke, sekarang gini, hidup dalam kasih karunia. Pokoknya orang hidup dalam kasih karunia tidak akan lepas, tetap di situ. Oke, kapan kita bisa tahu? Nanti kalau mati. Ambil contoh. Pendeta besar, siapa lah? Sebutin aja, pendeta maha besar kan? Orang yang sakit sumur. Kita tahu dia hidup dengan story jazz. Pada ujung-ujungnya dia pindah agama. Bagaimana? Oke, sekarang sebutin pendeta besar. Dia hidup dalam kasih karunia. Oke? Hidup dalam kasih karunia. Terus kita nggak tahu akhirnya. Ya, ambil buyutnya. Jangan dong. Siapa ya? Susah. Mami deh. Tapi janganlah nanti disalahin lagi. Adie. Siapa yang udah hidup sendiri? Ya Agus kan jadi itu. Agus masih bolak-balik keluar masuk. Ibu-ibu mamanya Ika. Mamanya Ika. Siapa sih namanya? Temennya? Evelyn. Apa? Evelyn. Dia kan hidup dalam kasih karunia kan? Iya. Terus setia. Kita nggak tahu kan? Nanti umur misalnya 70, dia pindah agama. Iya, bisa. Dapat haji. Hajinya kayak apa? Segala-galanya dapat. Pindah. Dan orang berkata, dia memang tidak hidup dalam kasih karunia. Loh, dulu ya? Iya. Jadi orang bisa tahu kapan? Nanti waktu mati. Enggak? Waktu di sini belum bisa ngomong. Dengerin pendeta-pendeta, gue kasih tahu ya, belum bisa ngomong. Misalnya ada kata-kata pendeta siapa deh? Oh, ini hidup dalam kasih karunia, tidak mungkin keluar. Belum tahu. Tunggu nanti. Oh, pasti tidak akan tahu. Jangan kamu sombong. Pendeta Tony Timotius sekolah Alkitab berbahasa belum tentu berbahasa. Iya. Ngerti ya? Dari mana? Nanti pada akhirnya oleh
itu kita yang sudah hidup dalam kasih karunia, ayo pertahankan sampai akhir. Betul apa enggak? Ya. Jatuh bisa, oh seperti apa bisa, tapi bangkit lagi. Betul kan? Begini pernah jatuh, pernah. Berarti waktu itu dia kesandung, jatuh. Berarti siapa yang gak pernah jatuh? Ayo, semua pernah jatuh, tapi bangkit. Jimmy Swaggart, saudara dia pernah jatuh, bangkit. Oke? Ngerti aja sekalian. Nah setelah bangkit, dia berjalan lagi, berjuang, tetap arahnya ke sana. Ngerti ya? Berarti udah di jalur bener kan? Kita nggak tahu. Pas mau mati, dia menghadap ke Makkah. Makanya saya beritahu pada saudara, semua yang percaya dalam kasih karunia, saya percaya kita selamat karena kasih karunia. Oleh karena kita sudah ada di jalur kasih karunia, ayo kita pertahankan. Bukan memperoleh, mempertahankan. Kalau mempertahankan itu sudah dapat belum? Sudah. Ngerti? Kalau mereka belum, mereka lagi nyari keselamatan. Mereka lagi nyari. Kita udah dapat. Dipertahankan. Jangan sampai keluar. Oh tidak mungkin. Jangan banyak bacot. Gue udah kasih tahu tuh pendeta itu. Ngerti ya? Pertahankan sampai akhir. Alkitab berkata, barang siapa yang setia sampai akhir, barang siapa yang setia sampai mati, kan ada ayatnya, dia akan memperoleh mahkota. Ngerti ya? Sekarang kan saya di jalur gini kan? Siapa tahu saya buka masjid di sebelah. Ayo, kalau mendadak-dadak saya buka gereja bawang putih, lalu saya bilang Kristen semua bercanda, Yesus itu bohong, begini segala macam. Ngerti ya? Nah kan enggak saudara? Lah berarti saya sekarang ini kan lagi di jalur benar, tapi akhirnya makanya pertahankan. Cara mempertahankan, kita harus melakukan apa yang Tuhan kasih tahu. Sampai sini artinya. Nangkep lo ya? Berat sih memang, tapi simak aja. Apa yang harus kita lakukan? Yuk kita baca Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Iya betul. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang yang dengar ya, dengar. Banyak orang percaya Yesus itu adalah utusan, Nabi. Mereka percaya bahwa Yesus itu juru selamat loh. Tapi mereka belum tentu percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi kan ada saksi Yehova, Alkitabnya sama. Mereka tidak percaya Yesus itu Tuhan. Sampai sini jelas? Kita percaya Yesus itu Tuhan. Kalau Yesus Tuhan, berarti yang lain itu semua yang adalah ciptaan dari Tuhannya saya. Halo? Halo? Hello? Dengerin deh ya. Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi Yesus. Kita berkata nabi, mereka berkata nabi, mereka mengatakan itu rasul. Tapi lihat saya, pada saat saya berkata Yesus adalah Tuhan, dia itu yang cendera. Saya ulang, semua ini Kristen, Buddha, semua agama percaya ada pencipta. Tidak tahu bukannya kayak apa, anggaplah X. Yesus turun. Semua berkata utusan, nabi, rabi, rasul, betul kan? Tak lihat saya, pada saat saya berkata you are Lord, kamu adalah Tuhan, dia itu. Sampai sini. Jadi berarti orang yang berkata Tuhan, Tuhan itu percaya sama Yesus ya? Lihat, bukan setiap orang yang berseru kepada ku siapa? Siapa? Yesus sendiri. Semua orang bilang, ini gua Yesus nih, nabi, utusan, rasul, betul lah? Mereka berkata, rasul, utusan,
tidak beda dengan Mr. M, rasul. Semua ngerti? Ya. Tapi kalau kamu berkata, saya ini Tuhan, berarti Anda membuat saya pencipta. Iya. Mengerti kan ini? Iya. Berarti dia orang ini Kristen bukan? Kristen. Oh iya. Ya, Yesus.